Di awal film memperlihatkan sekelompok orang dari suku Luther yang tengah menunggu tamunya dari suku lain. Suku Luther sendiri dipimpin oleh seorang pria bernama Tane yang terkenal bijaksana serta cinta damai. Selang beberapa saat suku lain yang dimaksud pun datang dan mereka adalah suku Blackwood yang dulu pernah menjadi musuh suku Luther sebelum keduanya berdamai. Di sini Tane bertanya kenapa kepala suku Blackwood tidak datang kemari. Anak dari kepala suku Blackwood yang bernama Wirepa mengatakan kalau ayahnya sedang sibuk hingga dirinya lah yang mewakilinya. Diketahui kedatangan suku Blackwood ke sini yaitu untuk mengunjungi makam leluhurnya yang dulu tewas di tanah suku Luther. Kemudian tanah pun mengajak mereka untuk menuju ke pemakaman. Terus tibanya, di dekat lokasi pemakaman, tanahnya mengatakan jika suku Luther sangat menghargai leluhur suku Blackwood, bahkan kelompoknya sampai tidak pernah berburu di area pemakaman sini. Setelah itu, tanahnya pun mempersilahkan Wirepa untuk turun dan mengunjungi leluhurnya yang ada di dekat gua. Awalnya semua berjalan baik, sampai Wirepa tiba-tiba beol di pemakaman untuk memitnah suku Luther melakukan penghinaan kepada leluhurnya. Tadi sangka di situ ada anak tanah bernama Hongi yang diam-diam menyaksikan kelakuan licik Wirepa. Dengan cepat, Hongi melempar batu ke arah Wirepa, lalu bergegas kabur untuk mengadukan Wirepa kepada tanah. Sayangnya, Hongi kalah cepat sampai ia berhasil ditangkap oleh Wirepa. Di sini, Wirepa memutarbalikkan fakta dengan menjelaskan kalau Hongi telah menghina leluhurnya dengan beol di makam. Hongi bersumpah jika yang melakukan hal itu adalah Wirepa sendiri, sementara dirinya hanya memergokinya. Wirepa yang tidak mau mengaku mengatakan mana mungkin ia menghina leluhurnya sendiri. Atas kasus ini, Wirepa berjanji akan mengadukan kelompok Luther kepada ayahnya hingga peperangan pasti akan terjadi. Tane sebagai kepala suku Luther menjadi bingung siapa sebenarnya yang telah bersalah. Namun Hongi tiba-tiba bersedia untuk dipenggal asalkan masalah ini tidak diperpanjang. Ketika Hongi akan dihabisi, Wirepa mengatakan walaupun Hongi dihabisi, ia tetap akan mengadukan suku Luther kepada ayahnya. Alhasil, Hongi pun tidak jadi dipenggal sementara Wirepa dan anak buahnya bergegas pergi. Berada di rumah, Tane mengatakan jika dirinya percaya kepada Hongi dan Wirepa lah yang memang sengaja ingin cari gara-gara. Kemudian, Tane bercerita jika di sebelah timur terdapat hutan yang disebut dengan hutan kematian. Siapapun yang memasuki hutan tersebut selalu tewas karena katanya di hutan itu dihuni oleh seorang legenda berjuluk monster. Tane yakin kalau Wirepa dan anak buahnya akan pulang dengan memotong jalan lewat hutan kematian. Malam harinya, saat semua tertidur, tiba-tiba suku Luther diserang secara brutal. Sendiri ditendang oleh musuh sampai ia terjatuh ke dalam jurang. Ternyata yang menyerang suku Luther adalah Wirepa dan anak buahnya yang tidak jadi pulang. Karena sama sekali tidak ada persiapan, suku Luther pun dibuat tidak berdaya. Bahkan Tanek sebagai kepala suku juga harus terpojokan oleh mereka. Di sini Wirepa mengungkapkan kalau tujuannya dari awal memang ingin menghabisi suku Luther. Sekarang Wirepa hanya tinggal meminta izin kepada ayahnya supaya dia bisa membuat suku baru di wilayah Luther. Mendengar semua itu, tanahnya hanya bisa mengutuk perbuatan Wirepa sebelum tanahnya pada akhirnya dihabisi. Salah satu anak buah Wirepa mengabarkan kalau Hongi tidak diketemukan. Wirepa pun tidak mempermasalahkan hal itu karena kemungkinan Hongi sudah kongit di dalam jurang. Keesokan harinya, Hongi ternyata masih hidup dan ia pun bergegas pulang. Setibanya di sana, ia dibuat kaget sebab semua laki-laki dari suku Luther telah dihabisi tanpa tersisa. Salah satu warga sempat menyalahkan Hongi karena ia menyangka Hongi lah yang memang sudah beol di makam leluhur Wirepa. Kemudian Hongi berjalan ke rumah untuk mengambil persenjataan karena ternyata Hongi berniat untuk membalas dendam. Sebelum Hongi pergi, ia sempat memberi pesan kepada saudarinya jika ia tidak kembali tolong ceritakan tentang dirinya. Dan aku akan kembali. Aragon berpindah ke kelompok Wirepa yang kini sampai di persimpangan jalan untuk menuju ke rumah. Wirepa yang ingin memotong jalan, ia pun mengajak anak buahnya untuk melewati hutan kematian karena akan mengirit waktu 5 hari. Namun, salah satu anak buahnya mengatakan kalau setiap orang yang berani masuk ke hutan kematian, pada akhirnya ia akan tewas. Si anak buah juga menceritakan kalau di dalam hutan kematian terdapat seorang legenda yang sering disebut monster prajurit. Conan si monster pernah membantai seluruh orang dari sukunya sendiri dan ia terkenal begitu mematikan. Wirepa yang sedang songong-songongnya tentu tidak peduli dan ia tetap menyuruh anak buahnya untuk melewati hutan kematian. Setelah mereka pergi, Hongi pun sampai di tempat yang baru saja dilewati oleh kelompok Wirepa. Di sini, Hongi tanpa ragu masuk juga ke hutan kematian. Namun tujuan Hongi sekarang adalah mencari monster prajurit yang sangat melegenda itu. Sore harinya, Hongi pun bertemu dengan seorang wanita yang menyuruh Hongi segera pergi sebelum ia terbunuh oleh monster prajurit. Hongi menjawab kalau kedatangannya ke sini, tak lain ingin menemuinya. Kemudian Hongi masuk ke dalam hingga ia bertemu dengan monster prajurit yang ia cari. Diketahui, monster prajurit ini bernama asli Mada dan Mada bertanya apa tujuan Hongi datang kemari sebelum ia menghabisi dan memakan Hongi. Hongi mengatakan kalau ia sedang mengejar kelompok Wirepa yang telah membantai sukunya dan dengan songong memasuki hutan kematian. Untuk itu,
Hongi memohon kepada Mada agar ia bisa membantu Hongi menghabisi kelompok Wirepa. Di waktu yang sama, datanglah wanita yang tadi menyuruh Hongi pergi dan ternyata dia adalah istrinya Mada. Di sini, si istri meminta kepada Mada agar ia membantu Hongi sebagai bentuk penebusan dosa di masa lalu karena Mada telah membantai semua orang dari sukunya sendiri. Mada yang sangat menghargai sang istri pada akhirnya ia pun bersedia membantu Hongi. 16 Kaupika di sisi lain terlihat kelompok Wirepa yang tengah beristirahat. Kemudian salah satu anak buahnya mengatakan jika di dalam tasnya terdapat sebuah kadal yang menurut kepercayaan mereka adalah pertanda buruk. Si anak buah meyakini kalau mereka semua telah dikutu karena sudah berani memasuki hutan kematian. Wirepa yang mendengarnya malah tersenyum karena tidak seharusnya mereka percaya dengan hal-hal seperti itu. Keesokan harinya, 2 orang dari anak buah Wirepa mengajak yang lain agar pergi ke selatan untuk meninggalkan hutan kematian. Namun Wirepa tidak peduli dan meminta anak buahnya yang lain agar tetap melanjutkan perjalanan melewati hutan kematian. Sementara untuk 2 anak buahnya yang ingin pergi ke selatan segera diusir oleh Wirepa. Di tempat yang berbeda, Mada mengajak Hongi untuk segera mengejar kelompok Wirepa melalui jalan pintas dengan berlari. Singkatnya, Mada dan Hongi bertemu dengan 2 orang anak buah Wirepa yang tadi terpisah. Mada segera mengejar 1 orang hingga dengan sangat mudah ia berhasil menghabisinya. Sementara itu Hongi juga mengejar satunya lagi. Sampai di mana anak buah Wirepa menyadari kalau yang mengejarnya adalah Hongi, lalu balik menantang Hongi sampai terjadilah perdualan. Di sini Hongi berhasil memojokkannya namun Hongi tak kunjung bisa menghabisi anak buah Wirepa. Bersamaan dengan itu, Mada mencoba menunjukkan kepada Hongi tentang bagaimana cara menghabisi seseorang dengan cara cepat. Malam harinya memperlihatkan Mada yang tengah menyantap makanan dari daging anak buah Wirepa. Lalu Mada menjelaskan kalau Hongi memang sudah sedikit menguasai bela diri tapi ada beberapa hal penting yang akan diajarkan kepada Hongi. Kalau hasil, Mada pun mengajari Hongi beberapa teknik khusus, seperti memprovokasi lawan agar lawan kehilangan fokus, hingga mengajari beberapa titik lemah yang bisa dimanfaatkan untuk segera melumpuhkan lawannya. Setelah merasa puas dalam mengajarinya, Mada pun meminta Hongi untuk beristirahat, karena besok mereka akan kembali memburu kelompok Wirepa. Di hari selanjutnya, Hongi dan Mada kembali bergegas melakukan pemburuan dengan berlari. Singkatnya, waktu sudah siang hingga kelompok Wirepa memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sampai di suatu kesempatan, Mada berhasil menghabisi 1 anak buah Wirepa. Lalu, Mada meminta Hongi untuk menunggu saja di balik hutan sambil menunggu instruksinya kembali. Setelah itu, Mada pun menantang kelompok Wirepa dan terjadilah pertarungan 1 melawan banyak. Di sisi lain ternyata ada 1 anak buah Wirepa yang sedari tadi mengikuti Hongi. Pada akhirnya Hongi pun menantangnya bertarung dan inilah aksinya. Berkat latihan singkat yang ia terima dari Mada, Hongi rupanya mampu mengalahkan orang tersebut. Adegan kembali kepada Mada yang masih bertarung dengan kelompok Wirepa. Namun, di suatu kesempatan Mada yang kalah jumlah dan fisiknya semakin terkuras, ia pun mulai terpocok. Ketika Mada akan benar-benar dihabisi, tiba-tiba ternyata itu adalah Hongi yang datang tepat waktu menyelamatkan Mada. Kemudian Hongi dan Mada bersatu untuk melawan anak buah Wirepa yang masih cukup banyak. Wirepa yang mulai merasa ragu bisa mengalahkan Mada dan Hongi ia pun pada akhirnya mengajak sebagian anak buahnya untuk segera kabur. Sementara sebagian anak buahnya lagi diminta untuk menahan Mada dan Hongi. Pertarungan pun terus berlanjut hingga Mada dan Hongi berhasil menghabisi anak buah Wirepa yang tadi mencoba menahan mereka. Setelah itu Mada yang begitu sangat kelelahan ia pun tiba-tiba mengalami pingsan. Malam harinya memperlihatkan Hongi yang tengah mengobati Mada dengan menggunakan ramuan milik nenek moyangnya. Sampai beberapa jam kemudian Mada akhirnya bisa tersadar kembali. Setelah Mada sedikit mendingan, pun bercerita tentang dirinya yang pernah membantai semua orang dari sukunya sendiri. Mada melakukan hal tersebut karena dulu Mada telah gagal menjalankan tugas dari sukunya. Ternyata sukunya pernah meminta Mada untuk memperluas wilayah dengan membantai suku-suku yang lain. Sampai di mana Mada gagal dan ia malah balik disalahkan oleh sukunya sendiri. Mada sempat akan dipenggal bersama dengan istrinya, hingga Mada balik membantai mereka lebih dulu. Bahkan gubuk yang sedang mereka singgahi ini dulunya adalah milik kepala sukunya. Keesokan harinya, kelompok Wirepa tampak baru kembali melanjutkan perjalanan. Namun sekarang, mereka tidak bisa bergerak cepat sebab Wirepa terkena asam urat akibat pertarungan kemarin. Di waktu yang sama, Hongi dan Mada juga kembali melanjutkan pengejaran. Sampai di suatu waktu, Mada dan Hongi bertemu dengan seorang wanita cantik dan 2 anak buahnya dari suku lain. Di sini si wanita bertanya apa yang sedang mereka berdua cari, hingga Hongi pun mencoba menjelaskannya. Setelah tahu apa yang Hongi dan Mada cari, si wanita pun mengajak berkemah bersama karena hari akan segera malam. Di malam harinya, saat Hongi sedang terlelap tidur, tiba-tiba ia terbangun karena mendengar suara keributan. Ternyata keributan itu berasal dari Mada yang sedang bertarung dengan si wanita sementara 2 anak buah si wanita sudah pada koit.
Dengan kehebatannya, Mada pada akhirnya berhasil menghabisi si wanita dengan cukup mudah. Bersamaan dengan itu, Hongi pun datang dan ia sangat kaget karena si wanita malah dihabisi oleh Mada. Hongi tampak marah kepada Mada karena tidak seharusnya Mada menghabisi si wanita bersama dengan dua anak buahnya. Mada menjelaskan mereka datang ke sini memang sedang ingin mengincar Mada untuk menguasai hutan kematian. Mereka berniat menghabisi Mada pada malam hari tapi untungnya Mada dapat membalikkan keadaan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, pada akhirnya Hongi pun mengerti. Di hari selanjutnya, saat Hongi dan Mada melanjutkan perjalanan, tak sengaja mereka melihat kepulan asap di atas bukit. Mada pun menyadari kalau kelompok Wirepa lah yang pasti berada di atas bukit tersebut. Ternyata dugaan Mada benar dan saat Wirepa terbangun, ia langsung marah karena anak buahnya malah membuat api unggun. Wirepa mengatakan dengan tindakan bodohnya itu, musuh pasti mengetahui keberadaan mereka. Beruntung ketegangan itu langsung dihentikan oleh anak buah Wirepa yang lain. Singkatnya, mereka semua memutuskan untuk segera meninggalkan benteng karena kebetulan kaki Wirepa juga sudah mulai pulih. Namun saat mereka baru saja meninggalkan benteng, tiba-tiba Hongi dan Mada menyergap mereka. Wirepa yang sadar kelompoknya tidak akan menang, ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk kembali ke benteng. Di sini, Wirepa mencoba memancing Hongi dan Mada agar masuk ke benteng. Bahkan Wirepa sempat mengeluarkan kepala ayah Hongi dan menghinanya. Mada mencoba menenangkan Hongi hingga menariknya untuk segera pergi. Kemudian, Mada mengumpulkan kayu kering lalu diikat karena Mada mempunyai rencana untuk menghabisi kelompok Wirepa. Terungkap fakta benteng yang sedang ditempati oleh kelompok Wirepa dulunya adalah milik Mada. Di sisi lain, satu anak buah Wirepa yang tadi pagi membuat api unggun kini menyalahkan Wirepa atas semua yang terjadi. Menurutnya, Wirepa tidak becus menjadi pemimpin hingga mereka terjebak di sini tanpa adanya makanan dan minuman dari hari kemarin. Karena Wirepa terus aja diolok-olok, pada akhirnya inilah yang dilakukan Wirepa kepada orang tersebut. 1 jam kemudian salah satu dari mereka tak sengaja menemukan sebuah kotak yang isinya penuh dengan persenjataan. Mereka yakin dengan persenjataan yang lengkap ini mereka pasti bisa mengalahkan Mada dan juga Hongi. Selang beberapa saat memperlihatkan Mada dan Hongi yang sedang membawa kayu bakar lalu dilemparkannya ke dalam benteng. Namun kelompok Wirepa yang sudah menemukan persenjataan lengkap, mereka pun langsung membalas serangan dengan sebuah tombak. Pada akhirnya Mada mengajak Hongi kembali mundur untuk memikirkan cara lain dalam menyerang. Singkat cerita saat Hongi dan Mada tengah bersembunyi sambil memantau, tiba-tiba Hongi melihat kelompok Wirepa yang kabur ke dalam hutan. Dan cepat Hongi dan Mada mencoba mengejar mereka. Namun saat Hongi berada di depan benteng, ia pun melihat kepala ayahnya yang masih ada di situ. Pada akhirnya, Hongi pun memutuskan untuk mengambil dulu kepala sang ayah. Tapi saat Hongi sudah berada di dalam, ternyata di situ ada Wirepa dan anak buahnya yang memang berniat menjebak Hongi. Lalu terjadilah perduelan 1 melawan 2. Di sisi lain, Mada baru menyadari kalau Hongi malah tidak mengikutinya. Mada yang kala itu berniat untuk kembali kepada Hongi tiba-tiba dia diserang dari dalam tanah. Alhasil perut Mada pun harus tertusuk bersamaan dengan para anak buah Wirepa yang lain mulai mengepung. Namun dengan tekad sekuat centongnya, Mada pun berusaha melawan mereka. Setelah berhasil mengalahkan mereka, dengan perut yang terluka, Mada segera kembali ke benteng untuk menyelamatkan Hongi. Di balik itu, Hongi sendiri kini mulai kewalahan saat menghadapi Wirepa dan 1 anak buahnya yang tersisa ini. Beruntung, tak lama kemudian datanglah Mada dan langsung menantang 1 anak buah Wirepa. Dengan luka di perutnya yang semakin parah, Mada tampak sangat kesulitan menghadapi musuhnya. Beberapa kali Mada harus terpujok, sampai ia mengeluarkan seluruh tenaganya hingga berhasil menang. Setelah itu, Mada berjalan ke arah Hongi, karena Hongi tak terpojok oleh Wirepa. Sayangnya Wirepa menyadari kehadiran Mada dari belakang hingga Wirepa langsung menyerang Mada. Dengan saat mudah, Wirepa mampu menghabisi Mada karena memang Mada sudah tidak berdaya. Melihat Mada yang sudah koit dan cepat Hongi pun kembali melakukan perdualan dengan Wirepa tanpa henti. Sampai di suatu kesempatan Hongi berhasil memojokkan Wirepa dan ia tinggal menekan senjatanya saja. Di sini Wirepa sudah pasrah karena ia tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Tapi ternyata Hongi memutuskan untuk tidak menghabisi Wirepa. Menurut Hongi, apabila Wirepa dihabisi maka ayah Wirepa pasti akan balas dendam dan begitu saja seterusnya. Hongi hanya mengatakan kalau Wirepa dan sukunya sekarang berhutang nyawa kepada Hongi. Setelah Wirepa dibiarkan pergi, Hongi pun mendekat ke arah Mada dan ternyata Mada masih hidup tapi dalam keadaan sekarat. Dalam keadaan sekarat, Mada mengucapkan terima kasih kepada Hongi karena berkatnya dia bisa kod dengan tenang dan punya tempat di akhirat nanti. Dahir film memperlihatkan Hongi yang dah kulang dan ia bertekad untuk membangun sukunya lagi agar tidak menjadi punah. Tamat.